Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatun Naimatus Salika, saya selaku moderator dari kelompok 1 mata kuliah Fikih, Hisab, dan Ruqyat dengan materi metode dan kriteria penentuan awal bulan Hijriah dengan dosen pengampu Ibu Nuril Farida Maratus. Selanjutnya, PowerPoint ini disusun oleh kami bertiga, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Lailatun Naimatus Solikah dengan NIM 12 10 21 93 040. Kemudian yang kedua ada teman saya, Ahmad Mufid Akbarus Sobirin dengan NIM 12 10 21 93 044. Kemudian yang ketiga ada Alisa Novita Putri dengan NIM 12 10 21 93 052. Kami akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami. Yang pertama ada tentang metode ruqyah. Apa sih itu metode ruqyah? Metode ruqyah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ruqyah hilal. Ruqyah hilal sendiri berarti yaitu suatu kriteria penentu awal bulan kalender Hijriah dengan cara meruqyah atau mengamati atau melihat hilal secara langsung. Apabila hilal atau bulan sabit tidak terlihat atau gagal terlihat oleh mata kepala, maka bulan digenapkan istikmal menjadi 30 hari. Nah, kemudian ruqyah hilal sendiri dibagi menjadi dua kembali. Ada yang pertama, hilal bil fi'li. Hilal bil fi'li yaitu upaya melihat hilal tanpa menggunakan alat. Jadi melihat hilal dengan menggunakan mata kepala. Dan kemudian jika hilal tersebut dilihat hanya oleh satu orang, maka kalender tersebut tidak disahkan, jadi tidak boleh. Jadi yang melihat hilal harus lebih dari satu orang, ataupun 2 orang, ataupun 3 orang. Jadi tidak sah apabila dilakukan atau diucapkan hanya dengan satu orang. Kemudian, selain ru'yah bil fi'li, ada yang kedua, ru'yah al-hilal bil ilmi. Apa itu ru'yah al-hilal bil ilmi? Yaitu upaya melihat hilal dengan menggunakan alat. Biasanya teman-teman mungkin pernah melihat di televisi nasional ketika hendak Idul Fitri, biasanya para ulama melihat hilal menggunakan teleskop yang panjang itu. Nah, jadi seperti itu yang dinamakan dengan ru'yah al-hilal bil ilmi. Kemudian selain ada ruqyah hilal, ada juga ruqyah purnama. Ruqyah purnama sendiri merupakan suatu penentuan awal bulan pada fase full moon atau bulan purnama. Di fase ini biasanya puncak bulan purnama dapat terjadi antara tanggal 14 sampai dengan 16. Dalam penanggalan Hijriah, itu bergantung dari jatuhnya tanggal 1 penanggalan Hijriah maupun jatuhnya purnama astronomis. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Ahmad Mufid. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan kembali menjelaskan tentang metode hisab. Yang pertama, yaitu hisab urfi. Apakah yang dimaksud dengan hisab urfi? Yaitu hisab di mana sistem perhitungan penentuan awal bulan Qamariyah yang didasarkan pada waktu rata-rata peredaran bulan mengelilingi bumi yang menempuh rentan waktu 23 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik. Kemudian ada hisab hakiki, yaitu adalah sistem perhitungan penentuan awal bulan Qamariyah berdasarkan posisi bulan, baik yang dikaitkan dengan bidang ekliptika pada bola langit atau bidang horizontal pada permukaan bumi. Kemudian yang terakhir adalah hisab kontemporer. Metode hisab ini pada dasarnya sama dengan metode hisab hakiki dan tahkiki yang telah disebutkan di atas, yaitu mengutamakan kaidah-kaidah matematika modern, akan tetapi di dalamnya menggunakan koreksi yang cukup banyak dan teliti serta menggunakan adat astronomis.
adat astronomis kontemporer, dan kaidah-kaidah matematika kontemporer. Adapun buku-buku yang menggunakan metode ini adalah buku Newcomb, Nautical Almanac, dan American Ephemeris. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pemateri sebelumnya, teman saya Ahmad Mufid. Saya akan mulai menjelaskan terkait kriteria penentuan. Nah, kriteria penentuan ini sebenarnya banyak teman-teman. Yang pertama yaitu kriteria ru'yatul hilal, imkanur ru'yat, wujudul hilal, ijtima qoblal ghurub, ijtima qoblal zawal, ijtima qoblal fajar, matlah global dan lokal, dan wilayatul hukmi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yang akan kita bahas dalam bab ini yaitu terkait dengan kriteria ru'yatul hilal. Nah, pelaksanaan dari ru'yatul hilal itu sendiri di Indonesia sudah diyakini dimulai sejak Islam masuk ke kepulauan di Nusantara pada abad ke-1 Hijriah. Nah, hal ini terbukti dengan adanya perintah agama untuk melihat hilal sebelum umat Islam melakukan ibadah puasa Ramadan dan juga Idul Fitri. Koordinasi serta metode pelaksanaan ruqyah dari masa ke masa mengalami berbagai perubahan dan juga perkembangan baik dalam hal politik, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Pembahasan dalam subbab ini yaitu yang pertama, soal isbat dari pemerintah dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal. Nah, penetapan atau isbat awal Ramadan, awal Syawal dilakukan pastinya oleh pemerintah berdasarkan hasil ru'yat al-hilal atau istikmal. Nah, ada ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah penentuan awal bulan atau isbat oleh pemerintah. Yaitu yang pertama, penentuan didasarkan pada ru'yat al-hilal, bukan berdasarkan hasil penghitungan ilmu hisab. Kemudian yang kedua, jika pada tanggal 29 setelah terbenamnya matahari tidak terlihat hilal di atas ufuk, maka hitungan bulan disempurnakan menjadi 30 hari atau istikmal. Nah, ketetapan pemerintah atau istibat setelah dilakukan isbat yang kita semua tahu ada di TV-TV ini memiliki hukum yang berlaku kepada seluruh warganya. Kemudian yang kedua yang kita akan bahas yaitu terkait persiapan ru'yat. Nah, persiapan ru'yat ini yang pertama yang harus kita siapkan sebelum melaksanakan ru'yatul hilal yaitu membentuk tim pelaksanaan ru'yat. Nah, tim pelaksanaan ru'yat ini dilakukan untuk mengkoordinasi dengan baik, itu dibentuk satu tim pelaksanaan ru'yat. Nah, dalam satu tim ini hendaknya ada unsur-unsur seperti Kementerian Agama sebagai koordinator, Pengadilan Agama, organisasi masyarakat, ahli hisab, atau orang-orang yang memiliki keterampilan ahli hisab. Nah, yang kedua yaitu alat-alat yang diperlukan untuk ru'yatul hilal. Ada beberapa alat yang mungkin kita perlukan saat melihat hilal. Yang pertama yaitu gawang lokasi. Dan yang kedua yaitu binokuler. Yang ketiga adalah rubu al-mujayyab. Kemudian yang keempat teodolit. Dan yang kelima teleskop. Yang keenam tongkat istiwa. Nah, dari alat-alat tersebut mungkin teman-teman bisa melihatnya keterangannya di resum dari kelompok kami. Kemudian selain alat-alat tersebut, untuk mendukung pelaksanaan ru'yat itu biasanya digunakan altimeter, busur derajat, GPS atau Global Positioning System, jam digital, jam istiwa atau jam surya, kalkulator, kompas, komputer, setan, waterpas, benang, paku, dan meteran untuk membuat benang azimut dan lain-lain agar memudahkan pelaksanaan ru'yat.
Nah, persiapan yang harus kita lakukan selain alat dan pembentukan tim tadi adalah penetapan lokasi. Nah, ini penting sekali untuk menentukan lokasi. Hal yang diperlukan sebelum melakukan hilal yaitu memang menentukan tempat itu melalui observasi. Sehubungan dengan objek pengamatan yang berada di sekitar ufuk, maka hal pertama yang harus dilakukan untuk menghindari penghalangan pandangan di permukaan bumi adalah mencari tempat pengamatan yang letaknya tinggi. Nah, itu biasanya kalau kita lihat-lihat di TV, biasanya dilakukan di gedung-gedung tinggi atau puncak bukit, puncak gunung, atau ada yang di atas menara kalau nggak salah kalau saya lihat di TV. Kemudian, kalau misalnya di tempat rendah atau di atas bumi langsung, bisa dilakukan di tepi-tepi pantai yang terbuka sampai ufuk barat kelihatan. Daerah pandangan yang harus terbuka sampai ufuk mencapai 28,5 derajat ke utara maupun ke selatan dari arah barat. Hal ini dikarenakan bulan berpindah-pindah letaknya sepanjang daerah itu di antara kedua belahan langit. Nah, kalau matahari berpindah-pindahnya hanya sejauh 23,5 derajat ke utara dan ke selatan dari ekuator langit. Menggunakan lokasi ufuk bukan laut akan timbul permasalahan mengenai bagaimana menghitung ketinggian, kerendahan ufuk untuk koreksi hilal dari tinggi hakikat ke tinggi hilal mar'i. Padahal sudah nggak mudah mencari lokasi ru'yat berupa ufuk bukan laut, tetapi yang ideal yaitu ufuk tempat matahari dan bulan tenggelam bebas dari hambatan baik berupa asap, uap air maupun gunung ataupun pepohonan dan gedung. Kemudian selain persiapan-persiapan yang lain, ada persiapan yang harus kita siapkan yaitu penentuan arah geografis. Nah, kedudukan bulan pada suatu lokasi pengamatan selain ditentukan oleh ketinggian tempat, juga ditentukan oleh letak geografisnya. Letak geografis ini adalah koordinat lintang dan bujur lokasi pengamatan. Faktor ini berpengaruh kepada seberapa dekat posisi hilal dengan lingkaran matahari pada saat matahari terbenam. Selain itu, ketinggian lokasi pengamatan dari atas permukaan laut juga harus diperhatikan. Semakin tinggi lokasi pengamatan, kemungkinan terlihat hilal semakin besar. Nah, dua tempat yang letak geografisnya berbeda melihat bulan pada saat bersamaan berada pada kedudukan yang berbeda pula. Kedudukan itu dinyatakan oleh azimut dan ketinggian bulan dinyatakan dengan ketinggian bulan di atas ufuk. Azimut ditentukan dari arah utara atau selatan sejajar dengan horizon sampai pada posisi benda langit itu. Pengukurannya sesuai dengan gerak putaran jarum jam. Jadi kesini gitu ya. Dengan gerak putaran jarum jam. Sehubungan dengan penentuan azimut itu, maka pada setiap lokasi pengamatan kedua arah tadi harus diketahui dengan pasti. Kemudian persiapan yang lain yang harus disiapkan yaitu menyatakan cuaca sebelum matahari terbenam. Hal ini penting sekali tapi sering diabaikan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai cuaca pada saat observasi dengan cara yang pertama yaitu periksa horizon barat di sekitar perkiraan terbenam matahari, perkiraan terlihatnya bulan. Kemudian yang kedua yaitu nyatakan keadaan cuaca itu menurut tingkatnya. Untuk pengamatan ini dipakai perjanjian tingkatan cuaca. Yang pertama, cuaca tingkat 1. Apabila horizon itu bersih dari awan, birunya langit dapat terlihat jernih sampai ke horizon. Kalau dinyatakan sebagai cuaca tingkat 2, yaitu apabila pada horizon itu terdapat awan tipis yang tidak merata dan langit di atas horizon terlihat keputih-putihan atau kemerah-merahan.
dinyatakan sebagai cuaca tingkat 3, yaitu apabila pada horizon terdapat awan tipis yang merata di sepanjang horizon barat atau terdapat awan yang tebal sehingga warna langit di horizon barat bukan biru lagi. Nah, selanjutnya yang akan kita